Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore anak-anakku semua. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan ketiga ya di mata kuliah ini. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita bersama-sama membaca Ummul Kitab agar apa yang saya sampaikan hari ini bermanfaat untuk semua. Ya baik, pada pertemuan ketiga ini, hari ini kita akan membahas tentang Pancasila sebagai sistem etika dan dasar pengembangan ilmu. Nah, dalam pertemuan ini ada dua hal yang akan saya bahas ya. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem etika dan Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Baik, kita masuk dulu ke dalam Pancasila sebagai sistem etika ya. Bagaimana sih Pancasila itu menjadi sistem etika? Ya. Pancasila selain menjadi sistem etika ya, di samping merupakan way of life dari bangsa Indonesia, itu merupakan suatu struktur pemikiran yang disusun untuk memberikan tuntunan, panduan kepada setiap warga negara Indonesia di dalam bersikap dan bertingkah laku. Ya, Pancasila sendiri itu bertujuan untuk mengembangkan dimensi moralitas ya, dari segi moralitas di dalam diri setiap individu ya, siapapun itu, sehingga memiliki kemampuan untuk menampilkan sikap spiritualitas di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, kalian sebagai seorang mahasiswa ya, sebagai insan akademis yang bermoral Pancasila juga harus terlibat di dalam kontribusi langsung atau ikut serta atau berkontribusi secara langsung di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai wujud sikap tanggung jawab kalian sebagai warga negara, yaitu dengan menjunjung tinggi moralitas dan menghormati hukum-hukum yang berlaku di Indonesia. Nah, dalam hal ini diperlukan penguasaan pengetahuan tentang apa itu etika, apa itu Pancasila ya, sebagai suatu sistem etika, sehingga kalian itu punya keterampilan untuk menganalisis persoalan-persoalan yang ada, misalnya persoalan korupsi ya, kemudian krisis moral di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Baik, selanjutnya tentang konsep Pancasila sebagai sistem etika. Nah, istilah etika sendiri itu berasal dari bahasa Yunani ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kada, kebiasaan, adat, watak ya, sikap, cara berpikir. Nah, secara etimologis, etika itu berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Di dalam arti ini, etika berkaitan dengan kehidupan, kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang ataupun di dalam masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dianut dan diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Nah, dalam arti luas sendiri, etika itu adalah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Nah, lalu untuk keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu disebut dengan moralitas atau etika. Etika itu selalu terkait dengan masalah nilai, sehingga apabila membahas tentang etika maka akan membicarakan juga tentang masalah nilai baik atau buruknya. Nilai sendiri adalah kualitas yang tidak konkret ya, tidak real, karena nilai itu tidak ada untuk dirinya sendiri ya, membutuhkan penilaian atau orang lain untuk menilai suatu hal. Ada 6 pengertian nilai di dalam penggunaan secara umum, yaitu sesuatu yang fundamental yang dicari orang sepanjang hidupnya,
suatu kualitas atau tindakan yang berharga, kebaikan, makna, atau pemenuhan karakter untuk kehidupan seseorang. Yang ketiga, nilai adalah suatu kualitas atau tindakan sebagian membentuk identitas seseorang sebagai evaluasi diri, interpretasi diri, dan bagaimana membentuk diri. Nah, yang keempat, suatu kriteria fundamental bagi seseorang atau kriteria dasar untuk memilih sesuatu yang baik di antara kemungkinan suatu tindakan, itu nilai juga. Lalu pengertian yang kelima, ini menurut Lacey tadi ya, adalah suatu standar yang mendasar yang dipegang oleh seseorang ketika bertingkah laku bagi dirinya sendiri dan orang lain. Lalu nilai juga bisa diartikan sebagai suatu objek nilai atau suatu hubungan yang tepat dengan sesuatu yang sekaligus membentuk hidup yang berharga dengan identitas kepribadian seseorang. Objek nilai ini mencakup karya seni, teori, ilmiah, teknologi, objek yang disucikan, kemudian budaya, tradisi, lembaga, orang lain, dan alam itu sendiri. Diperlukannya Pancasila di dalam sistem etika itu untuk apa? Ya. Yang pertama adalah dekadensi moral ya, yang saat ini melanda kehidupan masyarakat, terutama para generasi muda, itu bisa membahayakan kelangsungan hidup bernegara. Generasi muda yang tidak mendapat pendidikan karakter yang baik ya, ini terutama kalian juga sebagai seorang mahasiswa, jika tidak mendapatkan pendidikan karakter yang memadai, ini akan dihadapkan pada pluralitas nilai yang melanda Indonesia akibat globalisasi, ya, yang akibatnya apa, nanti akan kehilangan arah. Nah, dekadensi moral itu sendiri terjadi ketika pengaruh globalisasi tidak sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, tetapi justru nilai-nilai dari luar itu yang berlaku dominan. Contohnya misalnya ada penyalahgunaan narkoba, kebebasan tanpa batas ya, rendahnya rasa hormat kepada orang tua, menepisnya rasa kejujuran, banyaknya tawuran, perkelahian antar pelajar, antar mahasiswa. Nah, itu semua itu menunjukkan bahwa lemahnya tatanan nilai moral di dalam kehidupan di negara kita. Nah, di sini peran Pancasila dalam etika sendiri itu sebagai sistem etika yang diperlukan kehadirannya sejak sekarang, terutama dalam bentuk pendidikan karakter di sekolah maupun perguruan tinggi. Ya, alasan yang kedua ya, kenapa kok Pancasila itu sebagai sistem etika ya, karena kalau kita lihat itu korupsi itu sekarang merajalela ya, banyak sekali yang melakukan korupsi ya, karena tidak adanya rambu-rambu normatif di dalam menjalankan tugasnya, itu juga bisa menyebabkan mudahnya korupsi. Lalu para penyelenggara oknum-oknum yang melakukan korupsi tersebut itu tidak dapat membedakan batasan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang pantas, mana yang tidak, itu baik atau buruk ya. Pancasila di sini sebagai sistem etika itu terkait dengan pemahaman atas kriteria baik atau buruknya suatu tindakan. Nah, Arsibam di dalam Axiology of Science itu menjelaskan bahwa baik dan buruk merupakan dua hal yang terpisah. Namun baik dan buruk itu eksis di dalam kehidupan manusia. Yang maksudnya adalah godaan untuk melakukan perbuatan buruk itu akan selalu muncul dimanapun dan kapanpun. Ketika seseorang sedang menduduki suatu jabatan atau menjadi seorang pejabat dan ada peluang atau kesempatan untuk melakukan tindakan buruk, misalnya korupsi tadi ya, itu bisa saja hal tersebut terjadi pada siapapun ya.
Oleh karena itu dari simpulan Arsibam sendiri itu ada pesan, yaitu maksimalkanlah kebaikan dan minimalkan keburukan. Lalu yang ketiga, alasan kenapa Pancasila sebagai sistem etika, yaitu kurangnya rasa perlu kontribusi di dalam pembangunan melalui pembayaran pajak. Nah, hal tersebut bisa dilihat dari kepatuhan pajak yang masih rendah, padahal peranan pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat dalam membiayai APBN. Pancasila dalam hal ini sebagai sistem etika akan dapat mengarahkan wajib pajak untuk secara sadar memenuhi kewajiban perpajakannya yang baik. Dengan kesadaran pajak yang tinggi, maka program pembangunan itu yang tertuang di dalam APBN itu dapat dijalankan dengan sumber penerimaan dari sektor perpajakan. Misalnya ini dari sektor pendidikan, ya, itu dibiayai oleh pajak. Nah, apabila kita rajin membayar pajak juga untuk bisa membantu mereka-mereka yang tidak bisa bersekolah untuk bisa terus bersekolah. Kemudian alasan yang keempat, yaitu pelanggaran tentang hak-hak asasi manusia di dalam kehidupan bernegara itu ditandai dengan melemahnya penghargaan seseorang terhadap hak dari pihak lain. Nah, itulah gunanya di sini Pancasila, ya, kita saling memahami, saling mengerti dengan orang lain. Nah, kasus-kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan di berbagai media itu kan banyak, ya, ada penganiayaan terhadap PRT, penganiayaan terhadap istri, ya, atau KDRT dan lain-lain. Nah, itu menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat terhadap nilai Pancasila sebagai sistem etika di masyarakat kita itu belum berjalan secara maksimal. Oleh sebab itu, maka di samping diperlukannya sosialisasi tentang sistem etika Pancasila, diperlukan juga penjabaran sistem etika ke dalam peraturan perundangan yang tertuang di dalam tentang HAM, ya, yaitu di dalam pasal di Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang hak asasi manusia. Yang kelima, alasannya kenapa Pancasila sebagai sistem etika, yaitu kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap berbagai aspek kehidupan manusia seperti kesehatan, kelancaran penerbangan, nasib generasi yang akan datang, global warming, dan sebagainya. Nah, hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran terhadap nilai-nilai Pancasila sebagai sistem etika juga belum mendapat tempat yang tepat di hati masyarakat, ya, di dalam kehidupan atau kerusakan lingkungan. Masyarakat Indonesia sekarang ini, dewasa ini, ya, cenderung memutuskan suatu tindakan berdasarkan emosional, maunya menang sendiri, maunya untung sesaat tanpa memikirkan dampak-dampak yang akan ditimbulkan ke depannya dari suatu perbuatannya. Contoh yang jelas ini misalnya adanya pembakaran hutan di Riau, ya, pada saat kemarin beberapa waktu lalu itu yang menimbulkan kabut asap, kan. Nah, itu Pancasila sebagai sistem etika juga perlu diterapkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang menindak tegas para pelaku pembakaran hutan, baik secara pribadi maupun perusahaan yang terlibat. Nah, selain itu penggiat lingkungan di dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara juga perlu mendapatkan penghargaan. Misalnya seperti yang ada di PowerPoint yang bisa kalian lihat di PPT, itu ada penghargaan tentang Kalpataru, ya. Baik, kita masuk ke sumber historis, sosiologis, dan politis tentang Pancasila sebagai sistem etika, ya. Yang pertama tentang sumber historis. Pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika itu masih berbentuk sebagai filosofi Grundslag atau Weltanschauung, ya, artinya nilai-nilai Pancasila itu belum ditegaskan ke dalam sistem etika, tetapi nilai moral telah mendapat pandangan hidup di masyarakat. Masyarakat dalam Orde Lama itu juga telah mengenal nilai-nilai kemandirian bangsa, ya, yang
oleh Presiden Soekarno itu disebut istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Pada zaman Orba atau Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika sendiri itu disosialisasikan melalui ada dulu zaman dulu itu penataran P4 ya yang diinstruksikan dalam pada BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila sebagai hasil temuan dari para peneliti. Nah, untuk mempermudah pemahaman tentang butir-butir sila Pancasila itu bisa kalian lihat pada slide PowerPoint ke-17, 18, 19 ya, itu pengamalan Pancasilanya itu apa saja dari tiap-tiap sila itu bisa dilihat di situ dan dibaca. Saya rasa kalian juga sudah sering mendapatkan bagaimana mengamalkan tiap-tiap sila Pancasila ya. Kemudian sumber sosiologis ya, yang kedua, sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika itu bisa ditemukan di dalam kehidupan masyarakat berbagai etnik di Indonesia. Misalnya orang Minangkabau ini dalam bermusyawarah mempunyai prinsip bulat air oleh pembuluh, bulat kata oleh mufakat, misalnya seperti itu. Nah, masih banyak lagi kata-kata mutiara kearifan lokal yang ada di Indonesia ini, sehingga hal-hal tersebut kita ambil sisi positifnya ya, banyak menginspirasi bagaimana kita bermusyawarah di dalam suatu pengambilan keputusan. Kemudian sumber politis ya, sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat di dalam norma dasar atau ground norm ya. Sebagai sumber penyusunan berbagai peraturan perundangan yang ada di Indonesia. Kelsen itu juga mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatan dari norma yang lebih tinggi. Jadi semakin tinggi suatu norma akan semakin abstrak sifatnya dan sebaliknya. Semakin rendah kedudukannya maka akan konkret norma tersebut. Nah, Pancasila sebagai sistem etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya dan bersifat lebih konkret. Oke, kita selanjutnya tentang argumen, bagaimana membangun suatu argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Argumen tentang dinamika Pancasila sebagai etika ya, yang pertama pada zaman Orde Lama itu pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti oleh banyak parpol ya. Tidak dapat dikatakan bahwa pemerintah di zaman Orde Lama itu mengikuti sistem etika Pancasila. Bahkan ada tudingan dari pihak Orde Baru bahwa pemilihan umum itu dianggap liberal dan cenderung otoriter. Itu juga ada. Yang kedua, pada zaman Orde Baru sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran P4 ya. Itu untuk memantapkan bahwa manusia Indonesia itu sebagai pribadi yang memiliki pengertian, kasih sayang, harga diri ya, sebagai makhluk sosial memiliki tuntutan untuk kebutuhan yang lebih maju dan sejahtera, maka dilakukan penataran P4 itu untuk membentuk suatu karakter berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, sistem etika Pancasila pada era reformasi itu tenggelam dalam euforia demokrasi ya, sekarang di dalam euforia demokrasi. Namun dalam seiring berjalannya waktu disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi dengan etika politik maka akan menjurus kepada penyalahgunaan kekuasaan. Yang akhirnya apa? Menghalalkan segala cara untuk mencapai suatu tujuan. Nah, Rektor UGM di dalam sambutan pembukaan Simposium Nasional dalam Pengembangan Pancasila sebagai paradigma ilmu pengetahuan atau dasar-dasar ilmu pengetahuan itu juga menyampaikan bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot ya, dan hanyut di dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme dan ketamakan karena
tidak lagi mengembangkan blueprint yang berakar pada sila-sila ketuhanan yang Maha Esa. Ya, ini banyak sekali kejadian. Maka dari itu etika Pancasila itu juga sangat penting. Nah, argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika sendiri yang pertama yaitu tentang tantangan terhadap sistem etika pada zaman Orde Lama berupa adanya sikap otoriter itu tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin, ya. Hal tersebut tidak sesuai dengan sistem etika yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika pada zaman Orde Baru itu terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi dan korupsi yang menyelenggarakan hal itu merugikan penyelenggaraan negara. Ya, itu juga tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, korupsi itu hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan demokrasi. Nah, urgensi atau pentingnya Pancasila sebagai sistem etika sendiri itu yang pertama yaitu mampu meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika, yaitu berarti menempatkan Pancasila sebagai sumber moral dan inspirasi bagi penentu sikap, tindakan dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Yang kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance atau arahan itu bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas di dalam tata pergaulan baik secara lokal, nasional, regional maupun internasional. Yang ketiga, Pancasila sebagai sistem etika bisa menjadi dasar analisis bagi berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasialis. Yang keempat, pentingnya adalah Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi filter untuk menyaring pluralitas nilai yang kurang berkembang atau nilai-nilai yang sedang berkembang di dalam kehidupan masyarakat akibat dampak globalisasi, di mana itu sangat mempengaruhi pemikiran setiap warga negara. Seperti itu Pancasila sebagai sistem etika. Nah, yang kedua yang kita bahas yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Konsep dasar Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu yang pertama bahwa setiap ilmu pengetahuan atau iptek ya, ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia itu harus tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Kedua, setiap iptek yang dikembangkan itu harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan iptek itu sendiri. Yang ketiga, nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia, yang artinya yaitu mampu mengendalikan iptek itu sendiri tidak keluar dari cara berpikir dan cara bertindak sebagai bangsa Indonesia. Yang keempat, bahwa setiap pengembangan iptek harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia yang lebih dikenal dengan istilah mempribumikan ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu sendiri itu adalah misalnya gini. Jika teman-teman menyadari bahwa kehadiran iptek sendiri di sekitar kita itu ibarat pisau bermata dua ya. Di satu sisi iptek memberikan kemudahan untuk memecahkan berbagai persoalan hidup dan kehidupan yang dihadapi, tetapi di sisi lain itu juga dapat membunuh bahkan memusnahkan peradaban umat manusia. Contoh yang pernah terjadi adalah ketika ada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki di dalam Perang Dunia Kedua. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh warga Jepang pada waktu itu, tetapi menimbulkan traumatik yang berkepanjangan pada generasi berikutnya. Bahkan menyentuh nilai kemanusiaan secara universal. Nah, nilai kemanusiaan bukan milik individu atau sekelompok orang atau bangsa semata, tetapi milik bersama umat manusia.
Nah, pentingnya Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu yang pertama adalah pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia sekarang ini dengan kemajuan iptek itu bisa menimbulkan perubahan cara pandang manusia terhadap suatu kehidupan. Nah, hal ini butuh butuh perenungan atau refleksi agar bangsa kita ini tidak terjerumus dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Ya, jadi harus benar-benar hati-hati. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup itu membahayakan eksistensi kehidupan manusia di masa yang akan datang. Nah, maka itu diperlukan tuntunan moral bagi para ilmuwan di dalam mengembangkan iptek di Indonesia. Seperti visi misi kita, kalau kita lihat itu kan masih dengan kearifan lokal, mengedepankan moral, etika, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, pengembangan iptek yang didominasi negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas ya di dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti nilai-nilai spiritualitas, gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan keadilan. Oleh karena itu perlu orientasi yang jelas untuk menyaring atau menangkal pengaruh dari nilai-nilai global yang masuk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kepribadian bangsa Indonesia. Nah, alasannya kenapa sih diperlukan Pancasila di dalam pengembangan ilmu? Yang pertama adalah kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh iptek, baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu perlu mendapat perhatian yang serius. Misalnya ada penggalian tambang batu bara, minyak, biji besi, emas, ya. Dengan menggunakan teknologi yang canggih itu mempercepat kerusakan lingkungan. Apabila ini dibiarkan secara berlarut-larut, maka generasi yang akan datang itu rawan untuk adanya bencana-bencana atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh tindakan kita sekarang. Yang kedua adalah penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek itu bisa menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan iptek yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Yang ketiga, nilai-nilai kearifan lokal yang menjadi simbol kehidupan di berbagai daerah mulai digantikan dengan gaya hidup global. Ya, budaya gotong royong misalnya digantikan dengan individualis, ya. Sikap bersahaja digantikan dengan gaya hidup yang bermewah-mewah, konsumerisme, solidaritas sosial yang digantikan dengan semangat individualistis, ya. Musyawarah untuk mufakat langsung digantikan dengan voting. Nah, selanjutnya sebentar. Bagaimana membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu? Pancasila sebagai pengembangan ilmu itu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Nah, namun para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan ilmu dan dimensi kemanusiaan, ya. Kajian tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu baru mendapat perhatian khusus baru tahun 2006. Ya. Ada beberapa bentuk tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama adalah kapitalisme, ya, yang menguasai perekonomian dunia, termasuk di Indonesia. Akibatnya ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu itu menjadi terbatas. Kemudian globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia di dalam mengembangkan iptek, sehingga Indonesia lebih berkedudukan sebagai konsumen daripada produsen dari negara lain. Lalu sikap konsumerisme yang menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara lain yang lebih maju ipteknya.
Pancasila sebagai pengembangan ilmu itu baru menjadi taraf wacana yang belum berada pada tingkat atau diputuskan sebagai kebijakan suatu negara. Esensi Pancasila sendiri sebagai dasar nilai pengembangan ilmu itu pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa itu dapat memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia itu ibarat sedang menempuh ujian dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Salah satu ujiannya adalah manusia diperintahkan melakukan perbuatan yang baik atau melakukan suatu kebaikan, bukan untuk membuat kerusakan di bumi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab itu memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli teknik di Indonesia. Ya, asas kemanusiaan atau humanisme menghendaki agar perlakuan terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memanusiakan manusia. Hakikat kodrat manusia yang bersifat pluralis, sebagaimana dikemukakan oleh Notonegoro, yaitu terdiri atas jiwa raga, makhluk individu dan sosial, dan makhluk Tuhan dan otonom yang memerlukan keseimbangan agar dapat menyempurnakan kualitas kemanusiaannya. Kemudian untuk sila ketiga ya, Persatuan Indonesia itu memberikan landasan esensial bagi kelangsungan negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu ilmuwan dan ahli-ahli yang ada di Indonesia itu perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia di dalam tugas profesionalnya. Kerjasama yang sinergis antar individu dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing itu akan menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada penjumlahan produktivitas individunya itu sendiri. Ada suatu penelitian itu menyatakan bahwa bisa nggak suatu tim itu orang pinter semua yang mengerjakan, apakah akan berhasil? Tidak, justru adanya orang yang kurang pintar dengan orang yang pintar, nah maka itu saling melengkapi, disitulah tim yang sempurna itu ada di situ. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu memberikan arahan agar selalu diusahakan agar tidak terjadinya jurang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ya, di situ rasa keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia itu benar-benar terasa. Kemudian urgensinya ya, urgensi atau pentingnya Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu itu apa? Perkembangan iptek di Indonesia ini tidak berakar pada nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan itu sepenuhnya berorientasi pada Barat atau Western oriented. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi itu adalah prodi yang nanti terserap di pasar atau dunia industri. Lalu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia juga belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya menyejahterakan kelompok-kelompok elit yang mengembangkan ilmu itu sendiri atau scientist oriented. Ya, jadi di dalam mengembangkan ilmu ya kalian itu harus ada dasar-dasar nilai Pancasila. Yang pertama dasar ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana kalian di dalam ilmu kalian itu menerapkan bahwa kalian itu ada tanggung jawab kepada Tuhan, ya baik sekarang nanti ataupun ke depan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam mengembangkan ilmu kalian itu juga harus memperhatikan humanisme, sisi-sisi kemanusiaan ya. Jadi tidak semena-mena. Kemudian persatuan Indonesia ya, di dalam pengembangan ilmu juga menomorsatukan untuk persatuan semuanya ya, persatuan bangsa Indonesia. Kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan ya, itu dalam mengambil keputusan di dalam pengembangan ilmu-ilmu yang kalian geluti saat ini itu juga harus
diperoleh dengan cara musyawarah, mufakat, dirembuk secara baik-baik. Lalu prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yaitu kalian adil apabila di bidang hukum ya, kalian juga harus adil terhadap klien-klien kalian ya. Apabila di bidang psikologi, bagaimana adil memperlakukan klien apabila kalian sebagai seorang psikolog ya, itu seperti itu. Bagaimana bersikap adil dan berdasarkan yang utama adalah kita takut akan Tuhan. Seperti itu mungkin dari saya untuk pertemuan ketiga kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kita lanjutkan dengan diskusi di Google Classroom. Saya akhiri pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.